Eh, Perkenalkan, nama saya Lumis Budiman dan anggota kelompok saya ada Muhammad Salwik, ada Aji Alfiansa, ada Riandana Setiawan, sama Yoga Amanda Putra. Sekarang kami akan menjelaskan soal 5.2 nomor 9. Oke, langsung aja ke soalnya. Misalkan A memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, kontinu pada bilangan real memenuhi H M per 2 pangkat N sama dengan 0 untuk semua M elemen Z, N elemen bilangan asli. Tunjukkan bahwa Hx sama dengan 0 untuk semua X elemen bilangan real. Pemetaannya A apa H? A memetakan himpunan bilangan real. A, yakin A. Oh iya Bu, itu salah H ya Bu harusnya. Oh iya Bu. Ada tipe. Diulang lagi dari awal. Oke, misalkan H memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, kontinu pada bilangan real memenuhi H M per 2 pangkat N sama dengan 0 untuk semua M elemen Z, N elemen bilangan asli. Tunjukkan bahwa Hx sama dengan 0 untuk semua X elemen bilangan real. Lanjut. Nah, premisnya, misalkan H memetakan himpunan bilangan real menuju himpunan bilangan real, kontinu pada bilangan real memenuhi H M per 2N sama dengan 0 untuk semua M elemen Z, N elemen bilangan asli. Di pemetaan kita nggak pakai kata menuju ya. Oh ya, ya Bu. Nah, akan dibuktikan Hx sama dengan 0 untuk setiap X elemen bilangan real. X elemen himpunan bilangan real. X elemen himpunan bilangan real. Nah, pembuktiannya misalkan H sama dengan M per 2 pangkat N memetakan M elemen Z, N elemen bilangan asli. Gimana? Ulang lagi bacanya yang benar. Misalkan H sama dengan M per 2 M Kurang per 2 kurawal itu notasi buat apa? Kurung kurawal itu biasanya untuk menyatakan apa? himpunan. Jadi A itu apa? Oh ya, misalkan H sama dengan himpunan dari M per 2 pangkat N memetakan M elemen Z, N Memetakan elemen. M per 2 itu fungsi. Maaf Bu, saya saja yang melanjutkan. Ya, silakan. Jadi pembuktiannya, misalkan A himpunan M per 2 pangkat N, di mana M bilangan bulat dan N bilangan asli. Pertama akan dibuktikan himpunan A itu subset Bu harusnya. Himpunan A subset himpunan bilangan real. Misalkan A, B bilangan real dengan A kurang dari B dan B min A lebih besar dari 0. Kalau Karena A B kurang dari B itu pasti B min A besar dari 0. Oh, berarti tidak usah ditulis lagi ya, Bu? Pakai indahnya diganti dengan kata maka. Baik, Bu. Misalkan A, B bilangan real dengan A kurang dari B, maka B min A lebih besar dari 0. Karena B min A lebih besar dari 0, maka berdasarkan koroleri atau akibat 2.4.5, maka terdapat N bilangan asli sedemikian sehingga
0 kurang dari 1 per N kurang dari B min A. Kemudian karena N kurang dari 2 pangkat N, di mana N bilangan asli, maka bisa ditulis 0 kurang dari 1 per 2 pangkat N kurang dari 1 per N kurang dari B min A. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat N menjadi 1 per 2 pangkat N kurang dari B min A. Itu bukan dikalikan itu. Maksudnya Bu, berarti dapat kita ambil 1 per 2 pangkat N kurang dari B min A. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat N. Jadi 1 kurang dari 2 pangkat N dikali B min A. Atau sama dengan B dikali 2 pangkat N min A dikali 2 pangkat N. Karena B dikali 2 pangkat N dikurang A dikali 2 pangkat N lebih besar dari 1, maka terdapat M bilangan bulat sedemikian sehingga B dikali 2 pangkat N kurang dari M kurang dari A dikali 2 pangkat N. Lalu kita bagi dengan 2 pangkat N menjadi B kurang dari M bagi 2 pangkat N kurang dari A. Bentar. Apa yang menjamin ada M di Z sehingga M itu ada di antara B dikali 2 pangkat N dan antara A2 dikali 2 pangkat N. Itu yang menjamin apa? Logika mungkin Bu. Kan harus ada teoremanya. Oke, dilanjut dulu. Seharusnya saya nggak tahu itu bisa diterima atau enggak, cuman saya mau lihat dulu jawaban sampai akhirnya apa. Baik Bu. Masih belum. Nah, karena B kurang dari M per 2 pangkat N kurang dari A, di mana A, B bilangan real, dan himpunan A, M per 2 N, di mana M bilangan bulat dan N bilangan asli. Maka himpunan A subset himpunan bilangan real. Sehingga terbukti bahwa himpunan A subset himpunan bilangan real. Lanjut. Selanjutnya, kita akan kembali ke pembuktian yang pertama, yaitu membuktikan Hx sama dengan 0. Misalkan X sebarang bilangan real dan X limit dari himpunan A. Karena sebelumnya telah dibuktikan himpunan A subset himpunan bilangan real dan X itu limit dari himpunan A, maka terdapat barisan Xn di himpunan A sedemikian sehingga barisan Xn konvergen ke C. Dari premis diketahui fungsi H, fungsi yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, kontinu pada R. Ini berarti fungsi H juga kontinu pada C di mana C bilangan real. Sehingga berdasarkan kriteria kekontinuan barisan 5.1.3, barisan Hxn konvergen ke Hx. Atau dapat ditulis Hx sama dengan limit dari barisan Hxn. Nah, karena tadi Xn itu elemen dari himpunan A, di mana himpunan A itu M per 2 pangkat N, M bilangan bulat dan N bilangan asli, maka bisa diganti menjadi limit H M per 2 pangkat N. Nah, karena dari premis diketahui H M per 2 pangkat N sama dengan 0, maka kita ganti menjadi limit 0. Oleh karena itu didapat Hx sama dengan 0. Maka terbukti Hx sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Oke. Silakan yang lain komentar dulu sebelum saya komentar. Terima kasih, Bu. Bertanya, boleh. Kalian ragu kenapa jawabnya kayak gitu, boleh silakan. Saya tidak menilai kalian jawabannya benar atau salah, yang penting kalian berani nanya aja.
Silakan bertanya, komentar. Menurut saya tuh banyak yang harus dikomentari. Jadi silakan manfaatkan dulu kesempatannya untuk cari poin. Manfaatkan waktu-waktu di awal kuliah untuk ngumpulin poin, jangan ketika nilai sudah keluar baru cari poin. Izin bertanya. Silakan. Kan ini apa di sini dibilang telah dibuktikan A subset dari bilangan real dan X limit dari A. Maka terdapat barisan XN di A sedemikian sehingga barisan XN konvergen ke C. Kenapa tiba-tiba penjelasan kenapa dari tiba-tiba ada terdapat barisan XN sedemikian sehingga barisan XN-nya konvergen ke C. Silakan ditanggapi. Kelompok berapa ini ya? Ini kelompok berapa ini, Aji? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Dua. Itu dari teorema limit barisan. Teorema yang mana? C-nya tadi apa? Udah ada C belum? Belum, Bu. Belum ada C. Soalnya C-nya dia dapat dari teoremanya. Iya, kan teoremanya. Coba kalian ngambil teoremanya yang mana? Coba ditampilin teoremanya. Empat 4.1.2 bukan, Bu? 412 itu bilang apa tuh? Titik C bilangan real merupakan titik klaster dari himpunan A subset R. Jika dan hanya jika
muncul barisan AN di himpunan A, sedemikian sehingga limit AN sama dengan C. Dan AN tidak sama dengan C untuk semua N bilangan asli. Jadi dia bilang apa itu C itu adalah Titik cluster, Bu. di cluster. Nah, di kalian C itu di cluster atau enggak? Di sini C itu titik yang berada di bilangan real, himpunan bilangan real. Berarti sembarang C, bukan sembarang, berarti itu cuma sembarang titik kan, bukan, belum tentu titik cluster kan? Iya, Bu. Jadi kalau kita pakai teorema itu, pastikan dulu syaratnya, kan teorema itu ada yang namanya syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu itu yang kalau jika P maka Q, yang Q-nya. Syarat cukup yang jika yang P-nya. Nah, kejadian si Q itu terjadi kalau apa? Kalau P itu terjadi, maka si Q pasti terjadi kan? Maka kita pastikan dulu P-nya itu ada nggak gitu. Nah, di kalian kan nggak. Berarti kan ini kan teoremanya dua arah. Berarti kan bisa dibaca jika C itu titik cluster, maka ada barisan AN di A sehingga limit dari barisan tersebut adalah C. Nah, kalian ini mau kalian punyanya apa dulu? Sementara dan sebaliknya kalau ada barisan di A yang konvergen ke C, maka si C itu adalah titik cluster. Nah, di kalian mau pakai yang mana? Ini kondisi yang sudah kalian punya. Ada barisannya dulu? Atau ada yang mana dulu nih di kalian? Ada barisannya, Bu. Kan kalian maka terdapat barisan. Berarti Ya. kalian punya apa dulu itu seharusnya? Oh, Bari ambil C dulu sebagai titik cluster. Berarti kalian harus punya C itu sebagai titik cluster dulu kan? Iya, Bu. Tapi kalian punya itu nggak di pembuktian ini? Nggak ada, Bu. Nggak Belum ada. ditulis. Bukan masalah ditulis aja, tapi ya memang harus ya kalian memang harus nyatakan kalau kalian punya kondisi bahwa C itu titik cluster gitu. Coba yang lain dikomentari dulu. Banyak sebenarnya yang bisa dikomentari. Nanti saya terakhir aja komentari. Silakan mau bertanya apa saja. Ini kan enak juga nanya. Tapi tadi nanya Safara ya, nanya ya. Jadi buka bab 4 lagi gitu. Nggak apa-apa, bebas mau nanya apa aja. Dan kelompok 2 pun jangan merasa terpojok kalau temannya nanya ya. Kan kita sama-sama belajar. Kalau kalian nggak bisa jawab, nilainya tidak akan minus. Dan kalau kalian jawabnya juga kurang tepat, juga tidak akan saya minuskan nilainya, jadi nggak usah takut. Ibu, Silakan. izin bertanya. Di slide sebelumnya, Bu, ini. Bisa nggak digeser? Lagi. Nah, ini. Nah, ini kan dia ada B-A ya, Bu. Nah, itu kenapa tiba-tiba ada B-A lebih dari 0, Bu? Saya masih bingung di situ. Terus sama yang ini, misalkan kan dia ngambil dimisalin A, B elemen R dengan A kurang B dan B-A kurang lebih dari 0. Nah, ini dia dapat dari mana gitu, Bu? Saya masih belum paham. Ya, Terima kasih, silakan. Bu. Ya, silakan. Perwakilan kelompok 2. Tadi saya bilang maka ya. Nah, berarti kita punya dasar itu. Dasarnya ada di bab 2 kalau nggak salah. Di sifat keterurutan bilangan real.
mundur ke kiri. Kayaknya kalau kamu scroll lebih cepat. Bukan itu berarti. Dia nanya kenapa kalau B besar dari A, maka B kurang A besar dari 0. Itu awal-awal bab 2 itu kalau nggak salah. Kamu find-nya 211 aja nyarinya. Itu kalau nggak di 21, kalau nggak di 22 posisinya. Masih awal-awal itu, masih awal-awal bab 2 yang masih ngomongin bilangan positif. Nah, itu bilang apa itu? A min B elemen P itu artinya apa? P itu kan himpunan bilangan positif. Berarti A kurang B itu gimana? 216 bagian A. A lebih besar dari B, Bu. Enggak, elemen P itu artinya apa notasinya? Lebih Berarti A dari kurang 0. B. Berarti kalau kita punya A kurang B itu besar dari 0, maka apa? Ditulis. A lebih besar dari B atau B kurang dari A. Nah, di kalian tadi apa yang besar dari 0, A kurang B apa B kurang A tadi? Coba dibagi 2 lagi layarnya. B kurang A, Bu. Berarti kalau B kurang A, kalau A kecil dari B, berarti itu sama saja dengan mengatakan bahwa B kurang A itu menurut 216 bagian A. Elemen dari bilangan positif, Bu. Ya, berarti B kurang A-nya apa? Besar dari 0? B besar dari 0. Kecil. Berarti kalau kita punya A kurang dari B, maka menurut 216 bagian A apa? B kurang A itu nilainya? A lebih besar dari 0. Kemudian B bisa kurang tidak. A besar dari 0. Ya, Bu. B kurang A lebih besar dari 0. Coba kamu ulang lagi jelasin ke temennya. Dari misalkan, Bu. Ya. Misalkan A, B, ulang, Bu. Misalkan A, B bilangan real dengan A kurang dari B. Maka menurut definisi 2.1.6, jika B kurang dari A lebih besar dari nggak usah 0. pakai jika, kesimpulannya aja akhirnya apa? Kalau A kecil dari B, maka menurut definisi 216 itu sama saja mengatakan bahwa B kurang dari A lebih besar dari 0, Bu. B min A besar dari 0. Bukan Ya. B kurang dari A. B min A lebih besar dari 0. Jadi, misalkan A, B bilangan real dengan A kurang dari B, maka menurut definisi 2.1.6 bagian A, B min A lebih besar dari 0. Oke. Cukup jelas, Putri? Jelas, Bu. Berarti itu kurang ditambahin menurut Alasannya. definisinya. Ya, alasannya kurang. Oke, terima kasih, Bu. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya. Silakan. Di set 14, Bu. Saya masih kurang paham di step yang dari karena B2 pangkat N dikurang A2 pangkat N besar sama 1, terus maka terdapat M di
Z sedemikian sehingga B 2 pangkat N kurang dari M kurang dari A 2 pangkat M. Saya kurang paham di situnya, Bu, yang dari B 2 pangkat M. Oke. Iya, tadi saya juga nanya itu sebenarnya. Tadi belum bisa jawab. Mungkin secara overall pembuktian kali. Coba balik lagi ke tadi tujuannya apa. Kira-kira itu dilakukan nggak? Kan akan dibuktikan HX sama dengan 0 untuk setiap X elemen R. Coba lanjut ke pembuktiannya. Ingat ya kalian, tujuannya itu ingin buktikan bahwa HX sama dengan 0. Terus lanjut. Lanjut ke halaman berikutnya yang ada muncul H. Oke, tadi A adalah yang telah kalian buktikan A itu subset R. Tapi sebenarnya A subset R itu cukup jelas loh kalau definisinya itu, nggak perlu dibuktikan. Terus pernyataan limit A sama dengan X itu benar nggak? Silakan yang lain jawab. Kan A-nya sembarang himpunan tadi. Kita definisikan limit itu di mana? Kita mendefinisikan limit itu untuk kita kuliahnya sampai jam berapa ini? 11.50, Bu. Oke. Berarti sampai kelompok 2 aja. Kita mendefinisikan limit untuk apa biasanya? Di bab 3? Konvergen, Bu. Iya, kalau dia punya limit, dia konvergen. Tapi kapan kita mendefinisikan limit atau di mana kita mendefinisikan limit? Coba buka bab 3-nya. Ini kalian buktikannya, kalian nyoba-nyoba sendiri atau nyari di internet? Beberapa nyari di internet, Bu. Terus kita ubah dengan bahasa kita sendiri. Coba cari yang limit. Kapan kata limit mulai muncul di bab 3 ini? Itu 32, kalau nggak 32 ya 31. 31 kan masih ngenalin barisan kalau nggak salah. Bukan, berarti masih 31. Ini kan masih teorema limit. Dia bagian definisi itu. Oke, definisi 313. Apa itu? Silakan dibaca definisi 313. Barisan X sama dengan XN di R dikatakan konvergen ke X bilangan real. Oke, berarti kita mendefinisikan limit itu di R. Ya, di R. Tapi apa? X itu apa itu strukturnya? Jenis bendanya, makhluknya apa itu X? Barisan. Barisan. Di kalian A itu barisan apa enggak? Di sini A himpunan, Bu. Berarti matching enggak itu? Enggak sama sekali, Bu. Enggak, berarti diperbaiki ya buktinya. Kalian tuh kan belum memanfaatkan, kalian coba tadi balik ke soalnya coba.
Nah, untuk membuktikan A subset R itu nggak perlu juga dengan cara seperti itu, sudah cukup jelas itu sebenarnya. Kan M itu bilangan bulat. 2 itu bilangan bulat. B bilangan bulat ya pasti bilangan real juga. Terus 2 itu bilangan real juga. N bilangan real. Terus operasi adalah operasi. Terus 2 pangkat N itu kan tidak 0. Berarti M per 2N itu adalah bilangan real juga. Nanti di aljabar kalian akan belajar bahwa pembagian itu adalah suatu operasi di R tak 0. Artinya adalah kalau kita punya A dan B bilangan real, dengan B-nya tidak 0, maka A per B itu pasti bilangan real juga. Itu nanti sekarang kalian terima saja, tapi nanti ketika kuliah semester depan di aljabar itu kalian buktikan. Jadi kalau cuma ingin buktikan bahwa tadi yang A yang kalian definisikan sebagai, coba tadi mana soalnya? Yang pembuktian kalian? Kalau A-nya itu hanya isinya adalah semua himpunan dari M per 2N dengan M dan N-nya. Itu bilangan M dan N itu kan sebenarnya bilangan real juga. Karena M itu elemen Z, Z itu subset dari R, ya dia bilangan real juga. N itu bilangan asli, bilangan asli itu subset dari bilangan real, ya pasti N itu bilangan real juga. Maka M per 2N itu pasti bilangan real. Itu cukup jelas. A itu adalah subset dari R. Pembuktiannya cukup dengan seperti itu saja, karena karena M itu elemen Z, Z subset R, dan N elemen N dan N subset R, dan si 2 pangkat N tidak 0, maka M per 2N itu adalah bilangan real. Tapi masalahnya kita butuh itu atau enggak gitu. Kenapa kalian harus lewat sana buktikannya? Yang harus kalian manfaatkan itu apa? Infonya tadi apa? Si F itu continue kan? Sorry, bukan si F, si H. Iya, Bu, Tadi continue. infonya hanya continue, itu belum kalian manfaatkan. Kalian punya info H itu continue pada R. Terus sifat kekontinuan apa? Kriteria kekontinuan di yang awal-awal di bab 5. Dimanfaatkan infonya. Kalau kita punya modal H itu continue, jadi kita punya power kita tuh apa, kekuatan kita tuh apa saja. Dimanfaatkanlah semua info-info atau sifat-sifat dari fungsi yang continue. Nanti itu yang kalian olah, sehingga nanti kalian ketemu bahwa kalau ternyata ternyata Hx-nya itu sama dengan 0 untuk setiap X di R. Kalau kita punya, tadi apa soalnya, coba balik. Nah, kalau si H M per 2N itu sama dengan 0 untuk setiap M di Z dan N di N, ternyata Hx itu sama dengan 0. Kalau ternyata H-nya itu adalah continue. Jadi ya kalian cari semua info-info terkait fungsi continue. Apa sih kekuatannya? Kalau fungsi continue dia jadinya gimana-gimana aja gitu. Terus tambahkan info kalian itu dengan info tambahan bahwa ternyata H M per 2 pangkat N sama dengan 0. Nah, dari 2 informasi itu buktikan bahwa si Hx sama dengan 0 untuk semua X di R. Oke, karena sudah jam 11.50, dilanjut minggu depan, tapi minggu depan itu kita lanjut ke 5.3 dulu ya. Kalian kerjakan, kan videonya sudah saya share ke Agisna, kerjakan latihan 5.3 sama 5.4. Pokoknya kita materinya, pokoknya di kelas kita fokus ke bahas soal. Kalau kalian nggak nanya tentang teori, ya kita langsung bahas soal. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak, ditutup perkuliahannya. Ibu, izin bertanya. Berarti minggu depan langsung kelompok 1 yang 5.3 ya, Bu? Kelompok 3, lanjut. Oh, berarti 5.2 dulu, Bu? Bukan. Jadi urutannya kelompoknya biar pas aja. Kan ini baru jadi, sampai 5.2 gitu kan? Iya, 5.2. Nah, jadi yang presentasi mulai itu kelompok 3. Tapi materinya 5.3. Oh, iya Bu, paham. Makasih Bu. Oke.
Oke, kalau nggak ada kita tutup perkuliahannya.